Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 9. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bersama Pak Kus, kita akan belajar agama Katolik. Pagi ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang tema judul kita pagi hari ini adalah alam sebagai bagian hidup manusia. Oke. Nah, maka marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau berkenan hadir menyertai kegiatan kami pada pembelajaran pendidikan agama Katolik. Semoga melalui pelajaran pendidikan agama Katolik ini, kami semakin menyadari bahwa kami citra Allah dan peran kami untuk ikut ambil bagian dalam memberikan keutuhan alam, menciptakan alam yang menyejukkan bagi kehidupan manusia. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pengantar Pak Kus, ini Pak Kus mengambil satu tokoh, ya, Menteri Lingkungan Hidup di era tahun 1978 sampai 1993. Ya. Apa yang dikatakan dari kata-kata kalian bisa baca di situ. Pak Kus memetik ini satu kalimat yang menarik. Kita bisa hidup tanpa semen, tapi tidak bisa hidup tanpa air. Nah, ini maksudnya dari bacaan yang di atas, kalimat di atas itu menunjukkan ada krisis waktu itu. Bahwa krisis air tawar, ya, yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, KD yang kita pelajari adalah memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dapat dilakukan. Apakah kalian masih bisa bersikap tidak peduli ketika hutan kita ditebang tanpa aturan, tanpa melihat keseimbangan? Pasti efeknya adalah penderitaan bagi manusia. Anak-anak, di tahun 2015, Sekolah Pak Kus, SMP Santo Carolus, melaksanakan kegiatan penanaman 1000 pohon. Berapa anak-anak? 1000 pohon. Itu dilakukan mulai dari seluruh komponen sekolah. Ada orang tua, ada anak-anak, ada guru, dan semuanya terlibat. Dan betapa indahnya kita bisa mewujudkan. Ini dilaksanakan di Balas Klumprik, dekat Karangpilang, ya. Kalau kalian tahu Marinir, di situ daerah dekat Balas Klumprik di situ. Ya, pada hari Sabtu 11 April 2015, sekolah kami mengadakan gerakan penanaman pohon. 1000 pohon. Oke, silakan. Indikator pencapaian yang akan kita lakukan adalah kalian nanti diajak untuk menemukan kehendak Allah. Ya, kalian diajak Pak Kus juga melihat apa sih pandangan gereja Katolik dalam menyikapi keutuhan ciptaan Allah. Kalian juga diharapkan nanti mampu menanggapi panggilan hidupmu sebagai citra Allah. Dan yang keempat, membuktikan kenapa alam dan manusia itu tidak bisa dipisahkan, saling membutuhkan. Yang kelima, kalian diminta membuat proyek sederhana, ya, di rumah kalian masing-masing agar rumahmu kelihatan indah. Oke. Nah, coba lihat slide ini. Siapa yang rugi kalau rumahnya banjir? Lalu apa solusinya menurut kalian? Ini juga masih banjir. Apa pendapatmu? Dan bagaimana solusinya? Oke.
Perhatikan semak belukar yang terbakar. Perhatikan dan analisalah kenapa ini bisa terjadi. Apakah kalian juga pernah ikut membuang sampah di sungai? Nah, akibatnya adalah penderitaan. Kalau sudah seperti ini, banjir, ya, yang rugi manusia sendiri. Ya, nah ini Tuhan yang menciptakan alam sekitarnya termasuk manusia. Sedih kalau melihat ternyata alam ciptaannya rusak, sehingga membuat manusia sendiri yang akhirnya menderita. Nah, mari Pak Kus mengajak kalian untuk membaca kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala. Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi
bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, anak-anak, kita lanjutkan. Kita sudah membaca kitab suci. Dari teks itu apa yang dapat kita pelajari? Nah, Pak Kus, di slide ini coba kalian lihat. Allah menyerahkan bumi ini segala isinya. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya kan? Ini dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Nah, di situ Pak Gus melihat ada gambar Yesus, dan kalian bisa lihat Yesus light of the world. Yesus adalah terang dunia. Maka diharapkan dari gambar yang mempunyai simbol ini bahwa Yesus melalui iman kalian, diharapkan juga kalian menjadi terang dunia. Yang pertama yang dapat kita petik, Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam tidak berdiri sendiri, tetapi menerima keberadaan dan keberlangsungan dari Dia. Apa maksudnya? Alam yang besar ini diciptakan Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Seluruh keberadaannya di tangan Allah. Itu menunjukkan Allah adalah yang maha kuasa. Oleh karena itu, anak-anak, hidup kita memang sangat tergantung kepada Allah. Manusia dapat hidup karena Allah. Oleh karena itu, Allah mengendaki manusia ikut ambil bagian untuk menjadi terang dunia, karena manusia citra Allah. Nah, yang kedua, seluruh keberadaan dan hidup adalah baik jikalau terkait secara benar dengannya dan tergantung padanya. Ini manusia apa? Tidak bisa terlepas dari Allah, karena sumber kehidupan adalah Allah sendiri. Maka seluruh hidup dan ciptaan dapat penuh bermakna dan selalu berarti jika selalu kita hidup bersama Allah. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Hidup yang tidak berarti. Karena apa? Ya karena tidak bersatu dengan Allah. Maka melalui pembelajaran ini Pak Kus menegaskan alam yang indah yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia. Oke? Jangan lupa, rumahmu adalah istanamu. Jadikan rumahmu sesuatu yang indah, sesuai kehendak Allah. Nah, ya, jangan lupa itu. Yang keempat, Allah memiliki hak berdaulat atas seluruh ciptaan karena Dia penciptanya. Di dalam dunia yang telah jatuh, Allah menuntut hak-haknya melalui penebusan. Nah, maka Yesus hadir sebagai penyelamat dunia, menebus alam yang rusak karena manusia. Di dalam dunia yang telah jatuh, Allah mengutus putranya Yesus untuk menebus dosa manusia. Akibat dosa, alam menjadi rusak. Penderitaan dialami oleh manusia bukan karena Allah yang memberikan penderitaan, tetapi cara hidup kita yang tidak mengikuti kehendak Allah. Sudahkah kalian mengikuti cara hidup Allah? Kita lanjutkan. Anak-anak, indikator yang kedua, mari kita bahas. Lalu apa pandangan gereja Katolik terkait dengan keutuhan ciptaan Allah? Nih, Pak Gus mengambil dari Katekismus Gereja Katolik. Mengapa dunia diciptakan?
Tadi kita lihat gambarnya dan penjelasan tentang Yesus adalah terang dunia. Allah menciptakan melalui kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 20. Nah, ini penjelasannya. Dunia diciptakan bagi kemuliaan Allah yang ingin menunjukkan dan mengomunikasikan kebaikan, kebenaran, dan keindahannya. Tujuan akhir penciptaan Allah menjadi semua di dalam semua, dalam diri Kristus untuk kemuliaannya dan kebahagiaan kita. Nah, apa maksudnya? Anak-anak, bahwa semua tadi kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Itu menunjukkan begitu besar cinta Allah kepada manusia. Sebelum manusia menempati bumi dan itu tinggal di bumi, Allah menyediakan semuanya. Air, ikan, burung di udara, segala kebutuhan manusia dicukupkan. Hanya yang diminta adalah manusia bagaimana bisa bersatu dengan Allah, bekerja sama untuk mewujudkan kemuliaan Allah dan demi kebahagiaan kita loh ya. Oke. Pandangan Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik ini, bagaimana Allah menciptakan semesta alam. Ini pandangannya. Dari kehendak bebasnya Allah menciptakan semesta alam dalam kebijaksanaan dan cinta. Dunia diciptakan bukan karena kebutuhan atau takdir buta ya, atau ya tak jelas, bukan begitu. Ataupun kebetulan, bukan anak-anak. Pandangan Gereja Katolik, Allah menciptakan dari ketiadaan, ex nihilo, dalam kitab 2 Makabe 7 ayat 28. Sebab dunia yang teratur dan baik, ia jauh mengatasi ciptaannya. Nah ini ya, Allah jauh mengatasi ciptaannya. Allah memelihara ciptaannya dalam keberadaan dan menopangnya, memberinya kemampuan untuk bertindak, membimbingnya menuju kepenuhannya melalui putranya dan Roh Kudus. Nah ini ya, jadi segala sesuatu diarahkan ke Allah dan bersama Allah dan akan menuju ke Allah dari semua yang diberikan Allah. Oke, baik. Sekarang panggilan dan tugas manusia sesuai kehendak Allah. Apa panggilan dan tugas manusia? Manusia dipanggil untuk menguasai alam, sudah pasti. Dan segala isinya kita sudah menikmati. Tetapi jangan lupa merawat, memelihara, melestarikan sumber alam demi kehidupan makhluk hidup secara keseluruhan. Bukan hanya kita, manusia, secara keseluruhan, makhluk hidup. Nah, ini ya, perjuangan manusia, citra Allah yang memperjuangkan bagaimana hidup dalam bersama Allah dan menunjukkan perjuangan untuk memelihara, merawat lingkungan hidup. Tidak jarang manusia mengalami percobaan, ya, baik manusia, baik alam, buruk manusia, buruk alam. Artinya apa? Ya kalau kita memperlakukan alam tidak baik, ya kita juga akan mengalami ketidakbaikan dalam hidup. Oke. Bukti alam dan manusia saling membutuhkan. Nah, bukti alam dan manusia saling kebergantungan. Contoh, tumbuhan membantu manusia untuk mendapatkan oksigen. Betul enggak? Kita dapat udara segar karena banyak tumbuhan. Kayunya untuk perabotan rumah. Betul tidak? Tempat tinggal kalian, ya, bagian besar dari pohon-pohon, kayu-kayu, barang-barang seni, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan membutuhkan manusia untuk merawat, menyirami, dan memupuknya sehingga dapat tumbuh dengan baik. Ya kan? Nah, pertanyaan Pak Kus, sudahkah hari ini kalian menyirami tanaman, ikut merawat tanaman gitu? Ya, tolong anak-anak lakukan. Bukan hanya kita belajar agama, hanya teori ya. Oke, tapi juga dipraktekkan. Nah,
Demikian juga dengan hewan. Manusia membutuhkan hewan, betul enggak? Ya, belum ada traktor dan sebagainya, manusia menggunakan apa? Kerbau, sapi untuk membajak sawah. Nah, ingat itu ya. Nah, ini lingkungan hidup ya. Tugas dari Pak Kus, bagaimana kalian menyikapi tanggung jawabmu sebagaimana citra Allah? Ikutlah merawat. Ini seorang bapak yang rajin sekali. Kagum Pak Kus. Ya. Buatlah hari lingkungan hidup. Hari lingkungan hidup tanggal berapa itu? Diminta Pak Kus mencari hari lingkungan hidup. Diperingati setiap tanggal berapa. Tujuannya apa? Supaya kalian apa? Sungguh-sungguh mengerti tentang hidup ini. Nah, simpulan anak-anak, apa tujuan Allah menciptakan alam beserta isinya? Untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan juga makhluk hidup yang butuh hidup. Yang kedua, anak-anak, perilaku manusia harus diarahkan pada hakikat kehendak Allah, melaksanakan panggilan sebagai citra Allah untuk menyalurkan kasih Allah kepada semua makhluk. Saya, kalian semua penyalur kasih Allah. Maka keserakahan manusia tentu saja mengingkari diri sebagai citra Allah. Tidak heran kalau ada banjir di sana sini ya, kebakaran karena ulah manusia yang tidak mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Oke. Nah, pertanyaan Pak Kus refleksi. Sudahkah kalian bersyukur kepada Tuhan atas alam yang telah diciptakan? Sadarkah kalian bahwa alam ini semakin parah dan membutuhkan usaha kita? Anak-anak, inilah yang dapat kita pelajari. Semoga kalian mengerti. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Kami boleh belajar bersama. Semoga kami dapat mewujudkan kehendak-Mu melalui kegiatan kami sehari-hari, khususnya dalam membuat proyek sederhana untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, keutuhan alam melalui keluarga kami masing-masing. Semua ini kami unjukkan dan kami persembahkan karena Engkaulah Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, satu hal lagi tugas dari Pak Kus. Bacalah teks berikut ini. Silakan, saya beri waktu. Ya. Ada 5 hal. Nanti kalian catat dan kerjakan dalam buku kalian. Nah, itu tugas dari Pak Kus. Semoga anak-anak di masa pandemi tetap disiplin protokol kesehatan ya. Jangan sampai merasa aku orang sehat, aku tidak mungkin terkena COVID. Oke, semoga dari hari ke hari semakin mantap kalian, semakin baik, semakin menyadari bahwa alam ini milik kita semua untuk seluruh makhluk hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa.